berusaha sudah, ikhtiar sudah maksimal, jangan lupa nih doa restu orang tua, guru, ustadz dan lain sebagainya, dan juga teman-teman kalian semua. Karena di balik kesuksesan kita gak akan bisa tanpa adanya mereka semua, terutama doa-doa mereka gitu. Oke, jadi doa itu penting teman-teman ya, termasuk doa kita ke guru, ke orang tua, ke teman. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada, pada edisi podcast hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa, spesial, yang mungkin teman-teman sudah kenal siapa beliau sebelumnya. Beliau adalah Ustadz Shoniful Hadi, top 6 Aksi Indosiar 2022. Dan di video podcast hari ini teman-teman, saya ingin tanya ke Mas Shonif. Saya panggilnya Mas saja atau Mas Ustadz? Aja, Mas. Oh, Mas saja ya. Biar lebih akrab gitu biar kan. lebih akrab. Oke. Saya ingin tanya ke Mas Shonif, bagaimana sih caranya menjadi dai yang hebat, yang tentunya bisa disukai banyak orang, terutama masyarakat. Dan sampai bisa tembus Aksi Indosiar, inilah suatu prestasi yang luar biasa, Mas. Oke. Dan sebelum saya tanya lebih ke Mas Shonif tentang bagaimana perjuangan beliau hingga akhirnya bisa dikenal di masyarakat luas, saya ingin tanya dulu nih ke Mas Shonif. Bagaimana Mas Shonif kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya Mas ya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ngoten Mas. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu loh Mas ya? Iya, pernah bertemu satu kali. Satu kali. Ya, bertepatan di rekan-rekan kita sama teman-teman Ibnu. Iya. Waktu itu kita bertemu ya. Dan nggak sadar dulu kita pernah ikut lomba bareng Mas. Nah, kita dulu pernah ikut lomba yang namanya pidato PCNO. Nah, ya, pidato PCNO di Kabupaten Malang. Yang diadakan oleh Kapolres dan juga pengurus NU. Iya. Masya Allah. Dan ketika itu teman-teman, Mas Shonif ini juara 1. Ya, luar biasa. Itu merupakan awal saya di bahasa Indonesia. Jadi awal mula saya lomba di bahasa Indonesia di PCNU bertemu dengan beliau. Alhamdulillah saya dapat rezeki juara 1 seperti itu. Oke, tapi saya juga belum sebegitu kenal dulu. Ketika Mas Shonif ini bisa tembus ke Aksi, ke Indosiar, saya berpikir apakah saya kenal, terus saya cek di grup BA gitu kan, ternyata kita satu grup. Iya, ternyata emang kan orang itu kalau udah ketemu kan biasanya kalau udah memandang pasti gak akan lupa dengan siapa yang ia pandang. Seperti itu Mas. Oke. Nah sebelum saya tanya ke Mas Shonif lebih lanjut nih Mas ya, yuk minum jus dulu Mas. Ini jusnya ini sangat enak banget, tadi sudah saya rasakan ya. Ini jus emak jumbo, jus enak. emak jumbo teman-teman. Enak, mantep, asli kental. Insyaallah, barokah. Kalau saya ini rasa mangga, jus mangga. Kalau Mas Shonif ini apa Mas? Avocado guys. Avocado. Saya lebih suka yang kental-kental. Dan bisa teman-teman dapatkan di Kota Malang dan sudah ada banyak cabang di sini Mas. Jadi kalau antum-antum semua kuliah di Malang, UIN Malang, MUB, Unisba dan lain sebagainya, silakan jangan lupa kita minum jusnya yang asli-asli saja, tetap di Emak Jumbo ngoten Mas. Iya, Emak Jumbo. Tinggal klik aja Google Map udah ada. Udah ada insyaallah. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Mas ya. Sebelumnya Mas Shonif itu pernah sekolah di mana aja sih Mas? Iya, jadi saya mulai kecil alhamdulillah diberikan kesempatan menimba ilmu di TK. Jadi kan nggak mungkin kita langsung SMP SMA kan, harus dari awal dulu. Jadi saya dulu di Taman Kanak-Kanak TK Nuzulul Ulum di desa saya sendiri, tepatnya di Desa Gelendangan, Ingit, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang gitu. Setelah itu lanjut sekolah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah yang terakreditasi A, sekarang terkenal di Tajinan, yang mungkin teman-teman semua udah masyhur dikenal dengan MI Al-Hikmah Tajinan ya. Saya dulu sekolahnya di Tajinan Mas. Jadi setelah itu, setelah sekolah MI melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tapi dengan berada di pesantren Mas. Akhirnya kami cari pondok dan juga yang bisa dengan sekolah yang dengan kualitas bagus tapi harga terjangkau dulu gitu. Jadi yang gimana ya, yang pas-pasan lah buat orang-orang menengah ke bawah seperti saya gini kan. Jadi dulu kami melanjutkan studi MTS-nya di MTS Al Ittihad Poncokusumo yang udah terkenal di mana-mana. Nah, akhirnya setelah itu tak cukup di sanawiyah saja, saya lanjut di MA Al Ittihad juga. Al Ittihad juga. Akhirnya karena kakak juga kuliah dan juga orang tua menginginkan saya lanjut kuliah, jadi akhirnya saya cari universitas yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Kebetulan di Malang ada yang namanya Unisma, yakni Universitas Islam Malang. Akhirnya saya lanjut pendidikan sekarang S1 pendidikan bahasa Arab
Unisma Malang, dan juga tetap masih mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran, santri ini pun Yai Masyhur Hafid, seperti itu Mas. Oke, jadi mulai dari MI ya, MI. kemudian sampai MTS, MA, dan sampai perguruan tinggi. Perguruan seperti tinggi. itu. Dan itu jenjangnya agama juga Mas ya. Karena saya berangkat dari suka Mas, karena kayak saya kalau dulu MA itu pelajaran bahasa Arab itu suka. Meskipun saya nggak terlalu bisa, tapi suka gitu. Suka ya. Jadi semua itu berawal dari suka lah, karena insya Allah karena suka, insya Allah akan jatuh cinta, seperti itu. Karena kita harus mencokai dulu gitu. Nah, syarat bisa itu harus suka dulu. Oke, lanjut Mas ya. Sejak kapan nih Mas Shonif itu suka atau belajar menjadi dai itu? Apakah sudah dari MI atau MTS atau MA atau bahkan baru-baru ini? Nah, jadi seperti ini Mas, ceritanya ini agak panjang sebenarnya. Cuma saya ringkas saja Mas. Jadi saya dulu MI itu nggak suka yang namanya pidato, nggak suka di dunia public speaking. Jadi saya dulu MI itu lebih suka ke yang namanya olahraga, sepak bola, itu saya suka. Jadi saya dulu MI pernah menjuarai juara 1 Porseni di Kabupaten Malang. Sepak bola, bukan dai ya, bukan pidato ya. Karena saya dulu suka sepak bola. Akhirnya mau ujian nasional MI kelas 6 itu saya sakit tipes selama 1 bulan. Nah disitulah saya mulai dilarang lagi untuk bermain sepak bola. Karena mau ujian saya sakit 1 bulan. Nah, akhirnya masuklah saya ke pondok pesantren yang udah jarang lah kita bisa meluangkan waktu untuk sepak bola. Disitulah saya mulai mengubah hobi saya. Yang awalnya sepak bola jadi hobi, ya suka baca-baca novel, baca apa di pondok seperti itu. Akhirnya saya di Sanawiyah itu MTS terjun di dunia silat. Jadi saya dulu bukan anak pidato. Awal MTS itu saya terjun di dunia Pagar Nusa Sanawiyah. Jadi saya kelas 7 itu Pagar Nusa, silat. Akhirnya sampai yang namanya diklat dapat sabuk itu Mas, sabuk. Ketika itu seragam saya hilang. Setelah selesai diklat seragam saya hilang. Akhirnya saya berhenti ikut PN karena takut dimarahi pelatihnya ketika saya udah masuk lagi karena seragam saya hilang. Akhirnya saya bingung lagi, wah ikut apa ya yang enak dan temannya banyak gitu lah. Akhirnya saya mikir, saya dulu pernah belajar Al-Banjari di kampung, di sekolah gitu. Akhirnya saya lanjut kelas 8, saya izin pindah ke Waka Kesiswaan, pindah Estra yang namanya Estra Al-Banjari. Nah disitulah saya mulai masuk Al-Banjari, belajar lebih lah tentang Al-Banjari seperti apa. Akhirnya ketika kelas 8 itu Mas ada yang namanya Porseni Mas. Ketika itu pas waktunya pembacaan Rotibul Hadad, kegiatan rutin setiap hari Senin. Itu ada teman saya yang mewakili sekolah saya, juara pidato, juara silat dan lain sebagainya. Nah saat itu Mas udah mau kelas 9. Jadi saat pembacaan Rotibul Hadad yang menang-menang itu dipanggil ke depan sama kepala sekolah, dikasihkan piala sambil difoto. Wah, dan fotonya dipasang di banner di depan sekolah gede gitu Mas ya. Nah disitulah saya mulai terharu kayak wah kok bangga banget jadi mereka gitu ya. Orang tuanya pasti seneng banget lihat foto mereka, terus lihat prestasi mereka. Saya kok mulai dulu kok belum pernah merasakan yang namanya seperti mereka dipanggil ke depan, terkenal satu sekolah pasti kenal namanya, ini pasti kenal dengan prestasinya bukan gara-gara nakalnya gitu. Bukan gara-gara nakalnya. Nah, akhirnya saya tuh kayak wah ya Allah, kapan saya bisa seperti itu. Nah saya teringat motivasi guru saya, guru matematika saya, Ustadz Adnani nama beliau. Ketika beliau ngajar saya itu beliau bilang, anak-anakku semua ya, beliau punya satu amalan. Jadi ketika beliau itu menginginkan sesuatu, ini dari guru beliau pas waktu beliau sekolah dulu. Kalau kita ingin sesuatu, pas ketika berhadapan dengan sesuatu itu, ketika kita melihat sesuatu yang kita inginkan, bacakan Al-Fatihah. Nah, jadi guru saya ini beliau pengen rumah yang seperti di daerahnya. Akhirnya beliau setiap pulang ngajar itu selalu baca Al-Fatihah ketika beliau lewat di depan rumah yang beliau inginkan. Nah, akhirnya saya teringat dengan beliau, wah jadi saya setiap lihat anak yang seperti itu maju ke depan dapat juara, saya selalu ya Allah semoga saya bisa seperti itu, lalu saya bacakan Al-Fatihah. Ketika saya di pondok lihat anak-anak MC, saya bacakan Al-Fatihah biar saya bisa nge-MC seperti mereka gitu Mas. Jadi jika kita baca Al-Fatihah itu semua keinginan kita akan ya, itu salah satu amalan lah dari guru saya. Kalau kita ingin sesuatu, ketika kita berhadapan dengan yang kita inginkan, bacakan Al-Fatihah seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau punya hajat biar kuliahnya lancar, terus juga pingin menjadi dai seperti Mas Shonif ya, baca Al-Fatihah mulai dari sekarang. Ayo baca Al-Fatihah bersama. Jadi setiap ketemu orang atau sesuatu yang kita inginkan lah. Misalkan nih ketika saya dulu di aksi nih Mas, habis bini mah. Saya ketika di aksi itu kenal sama Ustadz Rudini.
Nah, beliau kan handphonenya iPhone yang seperti ini. Iya. Akhirnya saya itu, wah ya Allah, ketika saya bertemu dengan beliau, saya pegang HP beliau, pinjem. Saya pegang, saya Al-Fatihai gitu Mas. Kapan saya bisa beli kayak gini? Akhirnya ketika selesai dari aksi, alhamdulillah sekarang udah keturutan di tangan Sekarang saya. iPhone juga. Iya. Dan persis banget dengan punyanya Ustadz Dini. Dari spesifikasi, warna, semuanya sama. Nah, alhamdulillah Mas ya. Ya itulah barokah dari Al-Fatihah. Makanya teman-teman semua jangan lupa setiap kita ada punya hajat, jangan lupa selipkan Al-Fatihah di setiap hajat-hajat kita. Seperti itu Mas. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan, entah itu apapun itu ya, bacakan Al-Fatihah. Nah, habis itu lanjut Mas. Saya lanjut masuk Aliyah kan. Nah, saya kan mau ikut ekstra pidato di Sanawiyah kan udah kasep, udah apa ya, terlambat lah. Terlambat. Karena udah kelas 9, udah fokus ujian nasional, gak bisa ikut ekstra lagi. Akhirnya saya, ya Allah, kok nyesel gitu. Kok gak dari dulu ya saya ikut pidato di Sanawiyah. Akhirnya saya kenal dengan pelatih pengajar pidato di Sanawiyah, Ustadz Ali Muji. Saya akrab dengan beliau, tapi saya kan gak bisa ikut ekstra beliau. Jadi cuma bisa dikasih tahu ini anak saya yang lolos aksi, lolos gini-gini, dapat dari beliau. Iya. Akhirnya saya, ya Allah, semoga aja nanti di Aliyah bisa lanjut lah, ikut ekstra seperti ini. Akhirnya saya mau masuk Aliyah, itu saya tata Mas. Saya mau masuk jurusan apa, program apa, ekstra apa, saya tata sebelumnya. Jadi saya mau masuk jurusan yang bisa melatih public speaking saya. Akhirnya saya nanya-nanya, ternyata dalam jurusan bahasa itu kita lebih sering untuk presentasi. Wah, cocok nih buat saya nih yang ingin lebih mudah untuk ngomong di depan orang. Akhirnya saya masuk program bahasa di Aliyah. Akhirnya saya mulai sering-sering presentasi lah. Sampai-sampai setiap pelajaran itu pasti saya yang paling dulu untuk presentasi. Karena saking semangatnya mungkin ya. Karena saya ingin belajar untuk public speaking di depan teman-teman semua. Nah, akhirnya disitulah di MA saya udah mulai pengen aktif banget. Bahkan semua ekstrakurikuler di MA hampir saya ikuti semua. Hampir semua. Mulai dari PMR, ASC, terus ekstrakurikuler Banjari, ekstrakurikuler Pramuka, OSIS, semua saya ikuti. Bahkan saya 1 minggu gak pernah pulang duluan karena aktif ekstrakurikuler. Nah, tapi di situ saya mulai mikir, wah, saya harus melepaskan satu persatu ekstra saya. Kayak matematika. Saya nggak jago matematika tapi ikut ekstra matematika. Kan kayak gimana ya? Ya bagus sih, cuman kayak kurang apa ya? Kurang sekarang fokus gitu Mas. Saatnya saya untuk menggali potensi saya. Iya. Akhirnya saya ketemu dengan yang namanya ekstrakurikuler ASC, Al-Quran Study Club Malita. Nah, di sini banyak cabangnya Mas, mulai dari MTQ, Syarhil Quran, Dai dan lain sebagainya lah, Arabic Club. Disitulah saya mulai terjun di bidang Arabic Club Mas. Jadi saya dulu ikut ekstra yang namanya Arabic Club. Beliau yang bimbing adalah Ustadzah Nuriatul Hidayah. Beliau alumni UM yang mewakili debat di ASEAN. Debat tingkat ASEAN beliau alhamdulillah juara. Nah, beliau orang cewek Mas ya, cewek muda dari desa yang bisa kuliah sampai tinggi tanpa memikirkan menikah dulu. Nah, ini saya kagum dengan beliau. Terinspirasi lah. Dan beliau ini sering menjuarai dulu puisi bahasa Arab, pidato bahasa Arab, debat bahasa Arab. Semua beliau borong. Dengan kondisi yang beliau masih muda, masih kuliah dan juga alumni Al-Ittihad juga. Nah, saya jadi tergugah gitu Mas. Wah, beliau lo alumni Al-Ittihad, orang desa Jabung, desa banget. Bisa seperti ini. Masa saya sama-sama Al-Ittihad gak bisa seperti itu. Akhirnya saya ikut ekstrakurikuler beliau. Saya aktif Mas ya. Nah, ini jadi motivasi saya Mas. Ketika awal mula masuk Mas ya, perkenalan. Iya. Udah selesai. Ini yang bikin saya itu agak greget. Ketika mau pulang, beliau mengucapkan hayya nusajji'i bitasfiq. Itu artinya kalau bahasa Arab itu marilah kita akhiri dengan tepuk tangan lah untuk mengakhiri pembelajaran kita. Kita ramaikan dengan tepuk tangan itu. Bitasfiq lah. Saya waktu itu duduk di paling belakang. Lah saya dengernya itu bitasdik. Nah, Sadaqallahul Adzim kan. Saya salah tangkep. Akhirnya saya itu dari belakang keras, Sadaqallahul Adzim. Salah tangkap gitu Mas. Teman-teman itu kayak nolak ke saya, menertawakan saya gitu. Nah, dari situlah saya kayak wah, merasa malu kan, kecewa Mas ya, karena ditertawakan. Dan itulah saya yang buat saya itu, ya Allah, sekarang saya boleh malu ditertawakan teman-teman. Tapi kedepannya saya harus bisa semangat sehingga teman-teman bisa tertawa dengan prestasi saya. Seperti itu. Jadi walaupun Mas Shonif dulu belum bisa ya, tapi tetap semangat, berusaha dan terus berusaha. Iya, karena
kunci sukses ialah siapa yang mau berusaha, bukan siapa yang bisa gitu Mas. Iya. Akhirnya saya lanjut deh ikut Extra Arabic Club ya. Saya meskipun kurang bisa lah, cuman modal cinta suka itu ya suka dengan materinya, suka dengan gurunya juga, orangnya menginspirasi. Akhirnya saya niat ikut Extra, continue ikut Extra. Akhirnya ada satu lomba yang namanya Porseni. Nah ini bergengsi banget di tingkat aliyah Mas ya. Akhirnya saya ikut seleksi Mas. Awalnya juga minder karena saingan saya di sekolah ini udah pernah juara pidato bahasa Arab, pernah juara di MTS. Saya belum, kan minder kan. Dapat pengalaman sebelumnya ya. Dapat pengalaman. Saya minder banget, wah masa saya bisa lolos ya. Yang penting yakin lah. Akhirnya setiap selesai sekolah saya selalu ke warnet, lihat YouTube, Gontor dan lain sebagainya bahasa Arab Mas pidato. Saya selalu dengarkan, gimana sih? Saya dengarkan, saya tulis sampai saya menghafalkan satu teks. Hafal satu teks dari saya mendengar dan juga menulis. Akhirnya saya buat seleksi lah, bukanlah saya seleksi. Iya. Nah, pas waktu seleksi ini teman-teman saya semuanya membaca Mas. Karena seleksi diperbolehkan membaca teks, nggak harus hafal. Tapi saya ini hafal. Akhirnya saya menghafalkan lah semuanya. Jadi nggak pakai tes? Nggak pakai teks saya. Oh. Jadi ketika maju saya bawa teks untuk sungkan lah sama teman-teman yang lain. Iya. Ketika itu kami tutup teksnya, kami taruh di saku, tambah teks maju ke depan. Akhirnya kami alhamdulillah tampil lancar, akhirnya kami selesai. Ketika itu waktu pengumuman kok lama banget gak diumumkan. Akhirnya saya dipanggil salah satu guru saya, Ustadzah Ria. Beliau memanggil saya Bu Khairia namanya. Mengasih kabar, Sonif, nanti Porseni kamu yang lolos mewakili sekolah kita di tingkat kabupaten. Wah, saya kayak mimpi itu. Wah, ini beneran nggak? Kayak mimpi banget gitu, kayak gak mungkin lah gitu. Akhirnya saya karena seneng banget ya, saya curhat ke teman-teman saya, mas-mas yang biasanya saya curhat ke beliau, Mas Subhan sebelah kamar. Saya cerita, Mas, saya lolos Mas, gini-gini Mas, gimana ini Mas, minta solusinya gitu. Akhirnya beliau ngasih saran, ya minta tag ke gurumu gini. Akhirnya saya nurut lah kepada beliau. Iya. Saya minta teks, saya lanjut belajar. Akhirnya tibalah saya tasih lah kepada guru saya, tampil di depan guru saya. Sampai total ada 7 guru yang menyimak saya sebelum lomba. 7 guru 7 itu? guru ya. Jadi ya pendapat dari guru ini kurang menghayati. Terus dari segi harokatnya sama sih ada yang salah. Terus masih kurang perfect dan lain sebagainya. Tapi saya tetap terima aja karena itu motivasi buat saya, pelajaran buat saya biar bisa lebih baik. Saya terima, saya perbaiki diri hari demi hari. Akhirnya sampai besok mau lomba. Nah, besok mau lomba, saya tasih lagi ke guru saya, masih ada yang salah harokatnya. Benerin lagi, ngafalin lagi. Ngafalin lagi. Saya agak-agak sumpek malam itu. Gimana besok lomba masih ada yang salah, ini gimana gitu. Akhirnya saya terus belajar sampai malam itu di depan kaca, di kamar, di depan cermin lah. Iya, belajarnya depan cermin. Iya, saya ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila gitu lah. Akhirnya tibalah pada saat Porseni, hari hanya saya berangkat ke Gondang Legi, tepatnya itu di Man, Gondang Legi, tempat tuan rumahnya. Akhirnya kita lomba, dan tibalah saat yang berbahagia, pengumuman lomba, sore-sore pengumuman. Ini saya kayak, teman-teman saya bagus-bagus semua. Ada yang namanya M. Zaki Ar-Rosyidi. Nah ini dari PIK Singosari, dari Alma Arif Singosari udah lahjanya bagus, orangnya gagah. Iya. Ganteng, bagus, kayak orang Arab banget gitu. Wah, saya malah minder gitu. Pakai syair-syair juga. Ada yang namanya Mas Mufti, itu dari Mandagi juga. Beliau juga enak banget pembawaannya. Ada teman saya, Mas Uda, ada Udin dari Ketitang yang udah sama-sama anak didiknya Ustadz saya. Yang mereka udah perfect banget gitu Mas. Jadi saya, kayak nggak ada harapan lah. Keren-keren semua yang tampil Keren-keren gitu. semua. Jadi sebelumnya Mas Sonif ini juga belum punya pengalaman lebih ya? Belum sama sekali padahal. Oke, Ini pertama kalinya gitu. Oke, jadi ketika Mas Sonif belum punya pengalaman, itu yang membimbing Mas Sonif itu ya guru Mas Sonif Guru tadi? pendidikan bahasa Arab, guru saya di Aliyah. Tapi yang paling pokok, yang paling menjadi motivasi saya dan saya mau belajar kepada beliau itu Ustadzah Nuriyatul Hidayah. Beliau? Iya, beliau gimana ya, sampai sekarang saya masih aktif dengan beliau. Yang selalu bimbing saya lah di bidang bahasa Arab dan juga public speaking tentunya. Iya, tentunya juga mensupport untuk menjadi dai sampai tembus aksi Indosiar, teman-teman. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Karena di Malang itu perwakilan cuma satu ya? Cuma satu, alhamdulillah cuma saya ini. aja gitu. Ya Ustaz Sonif ini. Hanya kami ikut lomba itu kan ya, juara 1.
Jadi pas pengumuman itu kayak nggak nyangka gitu. Pas dipanggil juara 1 MA Al-Ittihad. Wah, ini nggak salah emang yang nyebutkan ini gitu. Salah kayaknya. Kayaknya salah deh itu ya mungkin ya. Kayaknya saya tabayun lagi ke beliau, ini bener ternyata semua cabang pidato bahasa Arab, Inggris, Indonesia yang juara 1 MA Al-Ittihad. Wah, saya kayak ya Allah, kayak pertama kali langsung juara. Wah, saya terharu banget Mas. Kayak aduh mau nangis gitu, kayak aduh terbendung lah, kayak aduh kayak Gak percaya gitu gak ya? percaya banget gitu. Soalnya pertama kali saya bahasa Arab, pidato, public speaking dan juara 1 gitu. Juara 1. Akhirnya saya terjun di dunia bahasa Arab. Awalnya saya di bahasa Arab aja Mas, jadi saya nggak pernah yang namanya dai Indonesia, nggak pernah sama sekali. Jadi kita bahasa Arab saja. Nah setelah itu kan yang juara 1 dipanggil Mas ya, Iya. untuk mewakili Malang ketika Jawa Timur nantinya. Akhirnya saya harus lebih giat lagi nih. Ya. Disitulah saya mulai ikut-ikut lomba event-event tingkat nasional Mas, untuk melatih di dunia public speaking lah. Akhirnya saya mulai lomba ikut di UMM, itu lomba khutbah tingkat nasional. Alhamdulillah langsung juara 2 Mas tingkat nasional. Akhirnya kami sering-sering ikut lah, kayak lomba di UM, Pekan Arabi, kami sering-sering daftar, sering-sering ikut dengan tujuan menambah pengalaman. Akhirnya kayak gimana ya, saya bahasa Arab terus Mas, gak pernah yang namanya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris Mas? Belum pernah. Akhirnya ketika itu di ASC ada yang namanya cabang Syarhil Quran, dai lah intinya, MSQ gitu. MSQ. Nah, itu saya dipertemukan dengan yang namanya Ustazah Dedek Handayani Nasution. Kita belajar syarhil tuh ya dai, cuman agak beda Mas, bertiga, ada yang tilawah, syarhil sama cari tilawahnya. Jadi yang Assalamualaikum yang kayak bulat suaranya itu Mas. Akhirnya saya mulai belajar syarhil bahasa Indonesia. Alhamdulillah saya bisa syarhil, tapi belum pernah ikutan lomba. Gara-gara ya mungkin kurang enak apa gimana ya Mas ya. Jadi saya nggak pernah diikutkan lomba syarhil Quran. Akhirnya saya ya sabar lah Mas, meskipun gak pernah lomba, yang penting aku sinau, yang penting saya belajar. Akhirnya setelah saya ini nikah dan hamil, akhirnya beliau berhenti mengajar karena udah hamil tua Mas ya. Akhirnya digantikan oleh yang namanya Ustadz Syaiful Bahri. Nah inilah beliau orang yang membawa saya sampai di dunia dai yang sebenarnya. Jadi Ustadz Syaiful Bahri ini menggantikan Ustazah Dedek waktu saya aliyah. Dan disitulah saya ketemu beliau ngasih motivasi saya, wah ini Sonif, bisalah ikut dai nanti gitu. Akhirnya saya disuruh daftar lomba dai di Jombang. Pas waktu itu ditunda lombanya Mas, gak jadi lomba karena corona. Iya. Akhirnya saya disuruh belajar dai Mas, ngafalin teks. Akhirnya saya hafal 1 teks, ada lomba di PCNO waktu itu. Nah, bahasa Indonesia. Pertama kali. Akhirnya saya disuruh beliau ikut ikut aja. Yang penting pengalaman gitu. Akhirnya saya latihan sama beliau, ikut. Nah, akhirnya pas hari H juga gitu. Nggak percaya lagi. Juara 3, 2, sampailah penyebutan juara 1. M. Saniful Hadi, Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran. Wah, ini nggak salah lagi orangnya ini. Iya, itu juga hadiahnya lumayan loh Mas. Iya, pialanya besar. Pialanya besar, hadiahnya lumayan gitu ya. Sampai saya tuh buat beli handphone dulu hadiahnya. Untuk saya kuliah gitu. Oke, lanjut Mas. Apa sih alasan Mas Sonif ini ingin menjadi dai, itu apa alasannya Mas? Ya mungkin gini Mas ya, kalau saya termotivasi dari guru saya lah, dari kiai saya sendiri yang sudah menyebarkan agama gitu ya. Ya mungkin saya mikirnya gini, karena sekarang ini dakwah itu bermacam-macam Mas ya. Jadi nggak harus ceramah, nggak harus gini-gini, banyak lah versinya. Iya, versinya banyak. Ya, jadi kita sebagai kaum muda ya, saya sendiri kan bisanya di dunia public speaking atau ya bergaul dengan teman-teman yang remaja lah. Jadi gimana caranya saya bergaul dengan para remaja dan berdakwah di daerah kaum milenial sekarang gitu. Karena kalau orang-orang remaja itu lebih sukanya kan ditaut-tautkan dengan cinta dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya harus menyesuaikan kaum milenial sekarang gitu. Harus menyesuaikan. Iya. Oke, tapi itu juga tak terlepas dari perjuangan Mas Sonif ya. Alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung nih Mas ya, sudah berapa prestasi yang didapatkan Mas Sonif? Kalau di total semua. Dulu saya MA itu selama di aliyah, itu saya lomba 31 juara. 31 kali pernah menjuarai lomba. 31 juara. 31 kali juara. Itu yang 27 tingkat nasional, yang 2 tingkat Jawa Timur, yang 1 tingkat kabupaten PCNU itu Mas. PCNU. Lengkap Mas ya? Alhamdulillah. Saya 31 kali pernah menjuarai lomba. Akhirnya lanjut ke kuliah.
sampai sekarang ini Mas, sampai sekarang ini kalau di total kurang lebih 47 kali lomba. Baik tingkat 47. nasional maupun internasional ataupun provinsi. Termasuk juga aksi Indosiar Aksi ini Indosiar ya? belum. Jadi kan belum ya? nggak kita total lah karena kan top 6 aja, jadi nggak masuk list 47 gitu. Tapi ini walaupun top 6 ini suatu prestasi Kebanggaan yang tersendiri lah bagi tersendiri, kami, Mas. gitu. Bisa masuk televisi loh. Iya. Ya akhirnya ya itulah karena barokah saya juga sama guru. Jadi setiap saya mau lomba itu selalu sowan ke kiai Mas, ke Yai Maskur. Saya selalu sungkem kepada beliau, Yai, saya mau lomba berdiizin gitu. Minta amalan lah, minta didoakan beliau lah. Iya. Mau lomba kemana? Ke Madura, kemana? Ke Ponorogo. Sampai terakhir ke aksi kemarin saya izin ke Yai, Yai saya mau ikut lomba. Alhamdulillah lolos aksi Indosiar. Yai bangga, oh di mana di Jakarta. Oh akhirnya didoakan beliau. Saya selalu gimana ya? Saya selalu keluar itu dengan barokah doa orang tua saya tentunya yang nomor utama ya. Jadi orang tua selalu minta doanya dan juga kiai saya nggak boleh terlupa. Dua orang tua ini nggak boleh kita lupakan Mas ya. Benar. Jangan sampai kita lomba, kita ngapa-ngapain nggak minta restu kepada orang tua dan juga guru-guru kita. Jadi ibarat kita itu kalau minta doa ke orang tua, guru itu ibarat itu kita menghubungi mereka gitu ya. Dan alhamdulillah saya Sambung. merasakan barokahnya sendiri Mas ya. Ketika saya lomba dan saya minta restu orang tua dan juga guru, alhamdulillah selalu mendapatkan kabar gembira gitu. Selalu mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kalau bisa teman-teman, kalau kalian ingin barokah lagi ya, saya dulu sama guru saya, Ibu Evi, pengajar sastra Indonesia saya di Aliyah, itu kalau kamu ingin lomba-lomba, jangan lupa basuh, cuci kaki orang tua kamu, ibu kamu, cuci lalu airnya dibawa, minumlah. Gitu. Airnya diminum. Itu hampir saya udah 3 kali Mas. 3 kali itu. Pertama kali mau ke Madura dulu, yang kedua mau ke Madura lagi atau ke Ponorogo dulu ya. Dan yang terakhir mau ke aksi Indosiar ini Mas. Kalau saya belum pernah ya Mas. Nah, jadi, mungkin nanti saya bisa coba. Ya emang kalau kita udah menghadap ke ibu tentunya Mas ya. Kalau kita orang yang, saya kan tiba-tiba orang yang cekakaan Mas ya, jarang nangis. Sebenarnya meskipun lihat renungan kayak nguyang-guyu loh. Tapi ketika udah bersimpu di kaki orang tua pasti langsung tiba-tiba dretes gitu Mas. Akhirnya pesan guru saya dulu Aliyah yaitu hormati ibu kamu, basuh kakinya, bawa airnya, minumlah. Kamu ingin sukses. Itu dari beberapa guru saya sih. Yang paling awal ngasih tahu ya beliau, Ustazah Evi, guru sastra Indonesia saya, Bu Evi itu. Dan itu juga manjur ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke. Barokah lah gitu. Dan di saat Mas Sonif ini ikut event sekelas atau aksi Indosiar ini Mas ya, itu apakah ada kendala Mas dalam perjalanan menuju sampai tembus 6 besar itu loh Mas? Ya mungkin kalau kendala sih emang namanya manusia pasti tak lepas dari ujian Mas ya. Iya. Jadi saya itu ujiannya sebelum berangkat aksi Mas ya. Sebelum berangkat aksi itu saya diuji motor saya hilang. Motornya hilang? Motor hilang. Beneran itu Mas ya? Beneran. Motor itu hilang? Iya. Motor kesayangan saya yang saya pakai motor Vega merah itu Mas. Iya. Jadi saya itu mau ada pertemuan sama Pak Rektor di Unisma jam 11. Duhur lah intinya. Duhur itu harus di Unisma, diundang sama Pak Rektor sama wartawan seluruh Malang Raya. Wartawan banyak lah intinya di Malang-Malang diundang sama beliau. Iya. Lah, saya pagi ngaji, terus dipanggil Yai pamit untuk ke Jakarta itu. Ketika itu saya mau berangkat ke kampus, mau bertemu sama Pak Rektor. Saya ke parkiran, hilang motor saya Mas. Wah, saya pikiran nggak karuan lah ya Allah, hilang motor gue. Akhirnya gimana ya? Akhirnya saya bingung. Akhirnya saya cari nggak ada. Akhirnya ya udahlah, saya tak cari pinjaman aja. Saya cerita ke teman saya, ke Besti lah. Saya punya teman namanya Mas Akhyar ya. Yeah. Akhyar, jadi beliau mau minjemin motornya ke saya. STN-nya juga dikasihkan ke saya, ya sudah kamu pakai buat ke kampus gitu. Akhirnya saya pakai ke kampus, saya buat kuliah, nemui Pak Rektor gitu Mas. Oke. Dan motornya sekarang sudah ketemu atau Alhamdulillah, ketika saya udah di Jakarta, motor saya ketemu. Ketemu Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu juga suatu ujian yang... Ya bahkan itu malamnya saya mau lomba syarhil Mas. Di UIN sini rekamannya. Iya. Di UIN Malang. Ketika motor saya hilang, hafalan saya hilang semua, kocar-kacir lah. Gak Jadi fokus gitu, saya juga pernah gitu Mas. Saya lomba syarhil itu rekaman tuh saya ngerepek. Iya. Di rekaman saya sambil lihat, sambil nulis sesuatu yang buat mancing hafalan saya gitu. Tapi alhamdulillah saya juga juara 2 di UIN, lomba di UIN kemarin gitu, juara 2 syarhil Quran nasional. Iya. Gara-gara ya itulah hafalan saya kocar-kacir hilang semua karena gagal fokus karena motor saya hilang. Gitu. Kita mau fokus terus
oh ya motorku hilang gitu. Nggak bisa. Jadi walaupun gitu Mas Sonif tetap berusaha untuk fokus ya. Ya, alhamdulillah, tapi ya nggak kurang maksimal hasilnya Mas. Oke. Kurang menghayati karena kurang hafal gitu. Oke, jadi itu salah satu kendala teman-teman Mas Sonif ketika mau berangkat aksi, motornya sempat Hilang. Oke, lanjut Mas ya. Terus bagaimana sih perasaan Mas Sonif ketika bisa tembus top 6 aksi Indosiar itu? Bagaimana perasaannya Mas? Ya. Apakah bahagia atau Ya tentunya sangat gimana? bahagia banget Mas. Saya sangat ya merasa kami udah berusaha maksimal ya, udah bangga dan membawa nama baik pondok pesantren, nama baik keluarga, nama baik alumni sekolah saya yang pernah saya tempati gitu Mas. Jadi karena saya udah pertama kali tampil udah minder Mas. Iya. Karena apa? Teman-teman saya itu udah pertama kali tampil itu udah habis puluhan juta, 5 juta, 10 juta untuk apa namanya? SMS. SMS itu, aksi itu ya. Lah ketika malam-malam cerita tuh mereka bilang orang tuanya udah habis 10 juta. Bahkan udah habis ratusan juta teman-teman saya yang lain itu. Iya. Lah kan saya minder banget itu Mas. Wah, saya anaknya orang nggak punya. Saya berangkat sama orang tua nggak dikasih uang saku. Saya ya berangkat dengan modal doa aja Mas. Nggak dikasih uang saku itu? Enggak, karena kebetulan di rumah pas kondisinya ekonomi lagi surut-surutnya gitu Mas. Saya juga, udah Bu, gak usah disangoni. Alhamdulillah saya dikasih uang saku sama kampus, sama kiai. Jadi alhamdulillah saya dapat uang saku dari kampus, dari kiai yang apa ya, cukup lah buat saya selama di Jakarta gitu. Iya. Akhirnya saya pertama kali tampil tuh udah, wah paling yang mulai habis ini saya. Paling yang pulang habis ini saya. Karena saya nggak ada uang untuk SMS. Terus juga Bupati Malang dan pemerintah kurang mendukung, nggak ada yang bantu support gitu. Jadi saya juga minder Mas. Iya. Jadi teman-teman juga anaknya orang berada, ghosting atau seperti itulah. Saya negatif thinking dulu Mas. Tapi ya yakin lah saya Bismillah, ya Allah. Semoga saya berhasil ya, Bismillah lah. Iya. Berkat doa-doa guru-guru saya. Akhirnya level pertama saya ada di tingkat paling atas Mas, SMS-nya. Wah, saya kaget. Wah ya Allah. Ternyata teman-teman saya mau kompak dukung saya. Karena saya mungkin juga aktif di kampus ya. Dan juga guru saya selalu kiai saya selalu nyuruh jamaahnya untuk ikut vote SMS saya. Akhirnya alhamdulillah meskipun saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun ya, tapi saya pertama kali udah ada di atas sendiri gitu. Saya udah ya Allah alhamdulillah gitu. Akhirnya saya lanjut sampai top 6 saya harus gugur Mas ya. Ya karena gimana Mas ya? Karena kami kan yang cuma bermodalkan doa orang tua dan juga guru. Sedangkan teman-teman disupport oleh pemerintah, disupport oleh keluarga dengan mengeluarkan uang bulan-bulan juta untuk SMS mereka. Kami cuma bermodalkan doa gitu aja orang tua dan guru sampai tembus 24 lolos, 18 lolos, 12 lolos, 8 lolos sampai ke 6 besar nih. Ya Allah, saya kayak nggak nyangka banget gitu. Dan saya juga ya ini mungkin terbaik buat saya lah, meskipun nggak sampai final ini saya udah bisa dikenal seluruh Indonesia, bisa dikenal oleh masyarakat, bisa mensiarkan dakwah saya di Indosiar. Itu udah saya sangat gimana ya, luar biasa pengalaman Mas. paling berharga. Karena yang terpenting saya bisa belajar di Indosiar. Niat saya itu nggak lebih. Jadi saya dulu berangkat cuma ingin belajar di aksi Indosiar, nggak ingin yang menang, enggak lah. Yang penting saya bisa belajar bersama teman-teman yang hebat, ustadz-ustadz yang hebat-hebat gitu. Oke, jadi Mas Sonif ini ketika mau pergi ke aksi Indosiar ini itu kurang mendapat support gitu ya Mas ya? Ya dari pemerintah khususnya. Kalau dari guru, kampus sangat mensupport banget. Jadi mereka yang selalu mengkonvoi-konvoikan, ayo dukung Sonif. Itu kiai saya dari pondok, dari kampus, dari alumni saya di sekolah MA dulu, Sanawiyah dulu gitu. Ya mungkin semoga kedepannya jika Mas Sonif ingin ikut lagi atau di event-event yang lain mungkin. Semoga saja. Ya semoga saja. Dari pemerintah nanti insya Allah saya support Mas. Siap. Siapa tahu nanti subscriber saya sudah jutaan gitu Mas. Iya, siap. Amin. Oke, lanjut Mas. Apa sih cita-cita dan harapan Mas Sonif ketika lulus S1? Kalau untuk cita-cita sendiri, saya dulunya itu pengen jadi dosen, muhadir lah, dosen. Ya minimal lah kalau nggak ketutan jadi dosen, jadi guru lah. Kan kalau orang bilang itu kalau punya cita-cita harus yang tinggi menisan Mas.
nanti kalau jatuh minimal di awan-awan, nggak sampai jatuh ke bawah. Kalau kita udah ingin jadi yang biasa-biasa aja, ntar kalau jatuh kan ngeplek, turunnya banget gitu. Iya. Makanya kalau punya cita-cita menisan yang tinggi banget, biar kalau jatuh itu nggak terlalu ke bawah, jadi masih di awang-awang. Kalau jatuh nggak terlalu di bawah karena mimpi kita tinggi setinggi langit. Kalau jatuh masih ada di bintang-bintang. Awan-awan lah, di bintang-bintang, iya. Oke. Habis ini mau lanjut S2 atau sampai S3 rencana juga, Mas? saya kalau ditakdirkan sih, saya ingin terus belajar sampai S2. Habis S2 kalau belum ketemu jodohnya ya S3 dulu baru nikah. Oke, jadi Mas Hanif ini single Mas ya? Masih ya belum lah itu. Belum ya? Belum mikir seperti itu? Ya belum mikir ya, belum ada yang mau sih. Belum ada yang mau. Belum ada yang mau atau Mas Hanif belum mau gitu? Ya antara dua-duanya lah. Antara dua-duanya. Jadi ya itu lantar kalau udah lulus S1 rencana lanjut dulu S2. Oke. Studi ya kalau udah ada jodohnya nanti ya nikah dulu nggak apa lah gitu. Iya, kalau S2 kan nggak apa-apa sampai nikah atau gitu. Kalau belum ada ya S2 dulu baru nikah. Oke. Kalau masih belum ada juga S3 dulu baru nikah. S3 gitu. dulu baru nikah. Biar tambah mateng gitu Mas. Tambah mateng. Oke. Itulah. Dan terakhir nih Mas ya, apa sih pesan Mas Sonif ke teman-teman sahabat Shalom Motivasi Podcast? Bagaimana tips menjadi dai? Mungkin bisa Mas Sonif sampaikan. Ya, untuk teman-teman podcast semuanya ya. Jadi dari Sonif, ini kata-kata mutiara yang Sonif ingat sampai sekarang dari Ustadzah Sonif dulu. Ada kata-kata dalam itu juga ada dalam kitab Al-Balaghatul Wadihah. Jadi kata-katanya itu idza tarakhun najah walakin lam tasluk masalikaha fa inna safinah la tajri 'alal yabasi. Yang artinya jika seseorang itu menginginkan sebuah kesuksesan, najah, kesuksesan, walakin lam tasluk masalikaha, tetapi tidak mau menikmati, tidak mau tidak mau berjuang dalam prosesnya. Nah, maka ibaratnya itu fa inna safinah la tajri 'alal yabasi. Perahu itu enggak berjalan di atas daratan. Ini kayak apa ya? Kayak kamu mengharapkan ingin jadi orang yang sukses tapi enggak mau berusaha, enggak mau sekolah, enggak mau belajar. Ya kayak mimpi lah gitu, kayak sebuah angan-angan aja. Nah, makanya teman-temanku semua, mari kita semua ini punya keinginan yang tinggi dan diimbangi dengan usaha yang tinggi juga. Dan intinya jangan insecure lah, jangan minder kalau teman kita udah bisa gini. Tetaplah belajar dan terus belajar. Karena Sonif juga bermula dari belajar karena apa ya? Karena saya harus bisa dan harus bisa. Meskipun dalam pikiran kayak gimana ya? Saya orangnya gini, teman-teman udah bisa gini, tapi jangan minder, jangan insecure. Jadi intinya hilangkan insecure, mari kita selalu bersyukur seperti itu. Hilangkan insecure, mari kita selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Mungkin itu saja Mas ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin yang paling terakhir, selain itu sudah berusaha tadi, sudah, ikhtiar sudah maksimal, jangan lupa nih doa restu orang tua, guru, ustadz dan lain sebagainya, dan juga teman-teman kalian semua. Karena di balik kesuksesan kita gak akan bisa tanpa adanya mereka semua, terutama doa-doa mereka gitu. Jadi doa itu penting teman-teman ya, termasuk doa kita ke guru, ke orang tua, ke teman. Karena kalau kita mendoakan itu kan kita juga akan didoakan gitu Mas. Timbal baliknya ada gitu. Mungkin cukup sekian Mas ya podcast hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyiapkan waktunya di kesibukan Mas Sonif masih bisa menyiapkan waktunya ya. Alhamdulillah kalau untuk teman-teman semua kita luangkan waktu untuk sharing-sharing. Oke, dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan salam motivasi.